Alhamdulillahil malikil dadiyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal khallaqul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iya ilal haqqi biidhnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, faya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat dalam surat Al-Imran yang kami baca di atas bermakna, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memikirkan dan merenungkan tentang makhluk Allah, maka dengan akalnya ia akan memahami dan mengetahui adanya Allah, keesaan Allah, dan tetapnya sifat kudrat dan iradat baginya. Kita diperintahkan untuk merenung dan berpikir tentang penciptaan Allah karena Rasulullah SAW bersabda tentang ayat di atas, "Wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha." Maknanya adalah sungguh celaka orang yang membacanya dan tidak berfikir tentangnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Berfikir dan merenungkan mengenai makhluk ciptaan Allah akan mengantarkan kita pada keyakinan tentang adanya penciptaan dan keesaannya. Para ulama ahli sunnah menegaskan bahwa wajib bagi setiap mukallaf atau balik dan berakal untuk mengetahui dalil akli yang global atau dalil yang singkat tentang adanya Allah. Dalil akli yang singkat itu seperti apabila dikatakan masing-masing dari kita mengetahui bahwa dirinya awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada dan tercipta. Hal yang keadaan seperti itu pasti membutuhkan kepada yang mengadakannya dan menciptakannya dari tiada menjadi ada. Karena akal yang sehat menetapkan bahwa sesuatu yang awalnya tiada lalu menjadi ada pasti membutuhkan kepada yang mengadakannya, dan yang mengadakannya tiada lain adalah Allah Ta'ala. Alam semesta ini berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Angin kadang berhembus, kadang tidak. Terkadang udara memanas di suatu waktu dan berubah menjadi dingin di waktu yang lain. Ada tumbuhan yang tumbuh dan ada yang layu. Matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Matahari tampak putih di tengah hari dan menguning di petang hari. Perubahan-perubahan itu menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah makhluk yang memiliki permulaan, tiada kemudian ada. Pasti ada yang mengaturnya, mengubahnya, dan menentukan perkembangannya.
dan itu semua adalah bagian-bagian dari alam. Dengan demikian, alam beserta seluruh bagiannya adalah makhluk yang memiliki permulaan, tiada lalu ada, dan pasti membutuhkan kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika seorang ateis yang tidak mempercayai adanya Allah berkata, kita tidak melihat Allah, bagaimana mungkin kita meyakini akan adanya? Maka kita akan menjawabnya, meskipun kita tidak melihatnya, namun bukti-bukti yang menunjukkan akan perbuatan dan penciptaannya sangat banyak tidak terhitung. Adanya alam ini dan berbagai macam makhluk di dalamnya adalah bukti adanya Allah. Karena tulisan pasti ada yang menulisnya, dan bangunan pasti ada yang membangunnya. Demikian pula alam ini pasti ada yang menciptakan dan mewujudkannya. Bahwa kita tidak melihat Allah ini bukan bukti bahwa ia tidak ada. Betapa banyak hal yang tidak kita yakini ada, padahal kita tidak melihatnya. Di antaranya akal kita, roh kita, rasa sakit, dan kegembiraan kita. Semuanya itu kita tidak melihatnya, tapi kita meyakini keberadaannya. Diriwayatkan bahwa sebagian dari kalangan Dahriyah yang mengingkari adanya Allah menemui Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan ingin membunuhnya. Hal itu dikarenakan beliau tidak henti-hentinya membantah kesesatan mereka dan menyingkap penyimpangan dari mereka. Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, jawablah satu pertanyaan dariku, lalu lakukan apa yang kalian inginkan. Kemudian mereka berkata, silahkan. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, apa yang kalian katakan jika ada seseorang yang menyampaikan kepada kalian, aku melihat sebuah perahu yang penuh dengan barang bawaan, penuh dengan beban, diterpa oleh gelombang yang dahsyat dan badai yang tidak menentu arahnya di tengah lautan. Perahu itu ternyata berjalan terus, seakan tiada hambatan di tengah ombak dan badai, tanpa ada nahoda yang menjalankan dan mengemudikannya. Apakah hal itu masuk akal? Para ateis dari golongan Dahriyah tersebut menjawab, tidak mungkin, tidak masuk akal. Imam Abu Hanifah lantas berkata, subhanallah, jika akal tidak membenarkan adanya perahu yang berjalan tanpa nahoda yang mengatur dan menjalankannya, maka bagaimana bisa akal membenarkan tegaknya dunia ini dengan berbagai perbedaan dan perubahan keadaannya serta berbagai kompleksitasnya tanpa ada yang menciptakan dan mengaturnya? Mendengar apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah itu, para ateis tersebut tersentuh dan menangis seraya berkata kepadanya, Anda benar. Mereka pun menyarungkan kembali pedang-pedang mereka yang telah terhunus, lalu langsung masuk Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din wa fil ukuli." Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, diserami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Marilah kita renungkan tanah yang diairi dengan air yang sama dan disinari dengan sinar matahari yang sama, namun tumbuhannya menghasilkan buah-buahan yang berbeda rasa, berbeda warna, sifat, bentuk, dan bau, serta manfaat dan khasiatnya. Karenanya, andai wujudnya segala sesuatu adalah dengan pengaruh tabiat seperti yang dikatakan oleh kalangan ateis, bukan dengan penciptaan Allah, niscaya akan sama. Karena tabiat yang sama akan memberikan pengaruh pada benda dengan pengaruh yang serupa.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini semua menunjukkan bahwa wujudnya segala sesuatu adalah dengan penciptaan zat yang maha kuasa, maha berkehendak, dan maha mengetahui. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata, daun murbei, bau, rasa, dan rasanya sama. Ketika dimakan oleh kijang, akan menghasilkan minyak misik. Ketika dimakan oleh ulat sutra, maka akan menghasilkan sutra. Ketika dimakan oleh unta, menghasilkan kotoran. Dan ketika dimakan oleh kambing, menghasilkan susu kambing. Seorang Arab Badui pernah ditanya tentang hal serupa. Ia menjawab, kotoran unta menunjukkan adanya unta, dan bekas-bekas kaki menunjukkan adanya rombongan yang lewat. Oleh karenanya, alam ini tiada lain menunjukkan adanya zat yang maha penyayang dan maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Semoga bermanfaat dan semakin mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawazun karimun malikul barrur raufur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasyuyuf al mukhtalifata wal mihana wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min baladina al muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasruddin wa khadul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Summa aqimis shalah.